Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jamaah rahimakallah. Pada kesempatan hari ini, tepatnya tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriah, kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan penjagaan Allah untuk beliau. Kita tahu bahwasanya manusia dalam kehidupan ini tidak memiliki daya dan tidak memiliki kekuatan kecuali apabila Allah memberikannya kepada kita. Sehingga ini menuntut setiap muslim untuk berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum menjadi nabi, kita semua tahu bahwasanya Allah mengangkat nabinya alaihi salatu wassalam menjadi utusannya ketika umur 40 tahun. Bagaimana beliau sebelum umur 40 tahun? Masyarakat jahiliyah, kesyirikan merajalela, kriminalitas, ya jangan ditanya. Kehidupan anak-anak muda juga sangat jauh dari ketaatan. Tapi bagaimana Allah tetap menjaga Rasulnya dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan kejahiliaan. Kenapa kita perlu mengkaji tentang hal ini? Kita perlu mengkaji tentang hal itu untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang diri Nabi SAW. Karena apabila engkau mengenal kekasihmu lebih dalam lagi, mengenal segala kebaikan dia, maka ana yakin engkau akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita perlu mengenal demi mencontoh beliau. Bagaimana seharusnya seorang pendakwah, bagaimana seharusnya seorang muslim di lingkungannya, di masyarakat dia. Karena ada masyarakat muslim yang tidak peduli dengan lingkungannya, dan itu pernah kita bahas. Sedangkan Nabi SAW bergaul dengan masyarakat. Tapi Allah menjaga beliau. Apa saja bentuk penjagaan Allah untuk nabinya, kita akan lihatnya. Baik. Silahkan dibaca, kita membahas di halaman 102 ya. Suaranya kok kecil? Nah, contoh penjagaan Allah kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kehidupan sebelum masa kenabian adalah mulia dan gemilang. Beliau semenjak masa kecil hidup dalam akidah yang benar, tidak terpengaruh dengan akidah dan moral jahiliyah. Walaupun dikelilingi oleh agama dan budaya, beliau selalu lestari dalam keistimewaannya. Barakallahu fiik. Hadha huwa nabiyuna Muhammad SAW. Dan seorang muslim seharusnya seperti itu. Bagaimanapun kondisi, masa, keadaan, lingkungan, dia tetap tegar. Sehingga seorang muslim itu, kata Nabi SAW, al-mu'min kan nakhla. Seorang mukmin itu kayak pohon kurma. Apapun yang terjadi, dia tetap tegar. Itu pohon kurma. Nabi SAW secara akidah terjaga. Dan sebenarnya ada orang-orang yang bersama Nabi SAW yang dikenal dengan hunafa.
Yaitu orang-orang yang hidup di masa jahiliyah tapi mereka lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka terselamatkan dari moral-moral jahiliyah. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, yang nanti Nabi alaihissalam akan mendatanginya ketika wahyu itu turun. Dia termasuk yang berada di atas tauhid. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam, kalau orang biasa aja Allah jaga, bagaimana dengan kekasihnya? Pasti Allah lebih jaga Rasulullah SAW. Beliau tumbuh besar di masyarakat jahiliyah, tapi beliau terjaga dalam akidah dan dalam akhlak, tidak terpengaruh sedikit. Kalau orang takut terpengaruh, maka tinggalkan tempat itu. Tapi Rasulullah SAW, Allah jaga. Apa saja sekarang saya akan memberikan contoh-contoh. Tafadhol, yang pertama penjagaan Allah ya. Dan ini sesuatu yang indah jemaah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan selamat dengan kondisi lingkungan. Nabi alaihissalam digodain sama kaumnya dengan penggodaan, dengan gangguan yang sangat dahsyat sekali. Tapi apa kata Allah? Laula an thabbatna. Kalau bukan karena kita yang menetapkan engkau, kita yang jagain engkau, engkau hampir aja terpengaruh dengan mereka. Tapi Allah Maha Mulia. Barakallahu fiik. Ya, lanjutkan. Patung yang disembah oleh dia mengetahui bahwa patung-patung tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Suatu hari dia bersama maulanya atau mantan budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Ya. Nabi alaihissalam tahu posisi patung-patung yang ada. Kalau mereka la yanfa' wa la yadur. Mereka tidak bermanfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Dan ini sejatinya semua orang itu yang menggunakan akal sehatnya tahu tuh patung nggak bermanfaat. Dan akal mana yang nerima patung yang dibikin oleh pemahat, setelah jadi ditaruh lalu disembah? Apakah patung itu ikut dalam penciptaan dirimu? Nggak mungkin. Soalnya patung itu ada setelah kau lahir. Berarti patung itu tidak punya peran dalam menciptakan dirimu. Tapi itulah yang disebut jahiliyah. Jahiliyah, masa kebodohan. Sampai kalau kita melihat orang-orang Arab itu bukan hanya patung yang disembah. Mereka itu kadang-kala kalau nggak nemu batu, mereka bikin pasir itu, tumpukan pasir lalu tengahnya dilobangin, dibikin lobang sama mereka. Mereka ambil seekor kambing lalu diperas susunya di situ, lalu ditawafin dan berdoa di situ. Ada orang-orang jahiliyah. Nabi alaihissalam tahu dan beliau menyatakan hal itu. Disebutkan di dalam kisah bersama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ingat pada waktu itu namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Sebelum ada pembatalan hukum mengangkat anak, dulu masih boleh. Sampai peristiwa menikahnya Nabi alaihissalam dengan Zainab yang merupakan mantan istrinya Zaid. Dan orang-orang Arab jahiliyah, dalam jahiliyah mereka nggak mungkin menikahi istri putranya. Itu tidak mungkin. Makanya tatkala Rasulullah SAW menikahin istrinya Zaid jadi ribut. Di situ ada pembatalan, nggak ada tuh ngangkat anak lalu jadi anaknya. Mana mungkin? Dia tidak turut serta dalam melahirkan itu anak. Tidak ada juga benih dia di orang itu lalu jadi anaknya. Nggak ada. Itu hanya kedustaan kalian. Kalian mengklaim itu anak kalian, nggak ada. Maka dibatali. Ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bercerita di sini. Apa kata dia? Wa kana sanam min nuhas. Dulu ada patung yang terbuat, ini jamaah, ini terjemahan ada yang kurang nih.
Disebutkan di suatu hari dia bersama maulanya mantan budak Zaid bin Harithah, dan ada patung bernama Isaf dan Nailah. Di bahasa Arabnya ada patung yang terbuat dari tembaga. Wa kana sanamun min nuhas. Patung yang terbuat dari tembaga yang namanya Isaf dan Nailah. Jadi Isaf dan Nailah ini, ya kalau cerita jahiliyah, ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah pelaku zina di dalam Ka'bah, yang lalu dikutuk oleh Allah jadi patung. Dikeluarkan dari Ka'bah, bukannya malah dicela sama orang-orang jahiliyah, malah dicari barokahnya sama mereka. Jahiliyah. Ini ada yang menyatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam dengan kebenarannya. Taif, patung itu bernama Isaf dan Nailah. Orang-orang musyrikin biasa kalau tawaf mengusap-usap itu. Maka suatu hari Nabi SAW tawaf, dan Zaid berkata, aku tawaf bersama Nabi. Ketika aku melewatin patung itu, aku usap patung itu. Lalu apa kata Nabi SAW? La tamassahu. Kau jangan sentuh itu lagi. Zaid mengatakan dalam dirinya, la amassannahu hatta anzura ma yakun. Aku akan usap lagi dia. Aku mau lihat kira-kira Nabi bagaimana sikapnya. Ketika lewat diusap lagi sama Zaid, apa kata Nabi SAW? Alam tunha? Marah Rasulullah SAW. Bukan kamu sudah dilarang? Fawalladhi akramahu. Zaid bersumpah di sini, demi yang telah memuliakan beliau, wa anzala alaihi alkitab, dan menurunkan kepadanya Al-Quranul Karim, mastalama sanaman hatta akramahullah billadhi akramahu wa anzala alaihi. Nabi SAW tidak pernah mengusap patung sebelum beliau jadi Nabi. Sampai beliau jadi Nabi pun beliau tidak pernah mengusap patung. Jadi ini adalah penjagaan Allah buat nabinya alaihi salatu wassalam. Kita lihat jamaah. Orang-orang jahiliyah tatkala mereka tenggelam dalam kesyirikan mereka, Rasulullah SAW tetap di atas kesucian. Jadi kalau firman Allah di surat Ad-Duha, Allah mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu tersesat. Tapi bukan tersesat maknanya tersesat mengikuti ajaran orang-orang musyrikin. Bukan. Tapi tersesat ketika beliau tidak tahu dengan Al-Quranul Karim. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah berikan wahyu kepada beliau. Adapun tradisi-tradisi jahiliyah, akidah-akidah jahiliyah, maka beliau terselamatkan. Tapi yang kedua, tafadhal. 2. Dia sama sekali tidak pernah meminum khamar dan tidak pernah mendekati kemaksiatan dan tidak terlibat dalam permainan judi atau permainan tidak berguna. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bergaul bersama masyarakat, hidup dengan mereka dan menemani mereka dalam aktivitas keseharian yang dibolehkan. Nah, ini Nabi SAW. Ini pesan buat para dai juga. Karena jangan sampai dai itu tertutup. Artinya dia hidup, kan ada dai-dai yang nggak mau bergaul. Atau istrinya dai. Kalau bukan dainya, istrinya. Kalau ustadznya wajar lah. Ustadznya keluar kota, mamanya mana. Tapi dia tetap dituntut untuk baik dengan masyarakat. Paling tidak istrinya harus bergaul. Nabi SAW tidak pernah minum khamr. Beliau tidak melakukan kemaksiatan, fahishatuz zina. Beliau tidak pernah ikut dalam permainan-permainan yang batil, padahal beliau hidup bersama mereka. Nanti akan kita lihat contoh-contoh beliau hidup bersama mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau harus bekerja. Beliau bukan orang kaya yang bisa tutup kunci rumahnya lalu beliau istirahat bersama keluarganya, enggak. Beliau dari keluarga yang miskin. Bahkan Abu Talib yang merawat Nabi SAW kondisinya susah. Di sini Rasulullah SAW
bergaul dalam rangka bekerja bersama mereka, dan itu yang perlu kita perhatikan. Bergaulnya Nabi SAW lebih dalam hal-hal yang bermanfaat. Beliau dalam hal-hal yang mubah, beliau duduk sama mereka. Kalau ada kerjaan, beliau kerja dengan mereka, tidak menyendiri. Tapi Allah jaga beliau dari segala hal itu. Tapi yang ketiga. 3. Ada kemaksuman yang menjaganya dari kesalahan-kesalahan moral. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Ka'bah dibangun Nabi SAW bersama Abbas memindahkan batu, kemudian Abbas berkata kepada Nabi SAW, letakkan sarungmu di atas pundakmu agar menjaga kamu dari batu. Kemudian tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan matanya memandang ke langit. Kemudian setelah tersadar dia berkata, sarungku, sarungku. Kemudian sarungnya itu ditutupkan kembali kepadanya. Barakallahu fiik. Ini pernah kita baca ketika pembangunan Ka'bah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersama pamannya lagi ngangkutin batu, dan mungkin pamannya dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi telanjang karena batu tadi berat kalau tanpa ada alas di pundak. Dikasih alas dengan sarungnya. Pamannya mengatakan kepada Nabi SAW, sarungmu kotor di pundakmu, sehingga nggak lecet kena batu. Ketika Nabi melakukan hal itu, dan telanjang di masa itu biasa. Biasa, orang-orang jahiliyah telanjang itu biasa. Bahkan ketika tawaf di Baitullah, bagi orang-orang yang tidak bisa beli kain di Mekah, maka dia tawaf dengan telanjang. Namun ternyata Allah Jalla Jalaluh menjaga nabinya dari moral yang tidak baik, yang moral itu biasa di masa jahiliyah. Jamaah rahimakallah, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Artinya di masa jahiliyah sendiri ada akhlak-akhlak yang mulia. Anak katakan ada. Itu yang disempurnakan. Yang buruk maka ditinggalkan. Yang kurang ditambahin. Yang salah dibenarkan. Dan Nabi SAW dijaga oleh Allah dari moral-moral yang buruk. Ini mengingatkan kita kalau telanjang itu di masa itu Allah telah menjaga nabinya SAW. Seharusnya seorang muslim sekarang yang sudah Islam tidak gampang-gampang mengumbar auratnya. Kadang-kala udah muslim ya, ini di beberapa tempat ya. Biasanya yang mandi di sungai. Mandi di sungai pada telanjang semuanya, yang laki-laki satu sama lain saling melihat. Ingat, itu adalah adat jahiliyah yang perlu ditinggalkan. Baik, yang keempat. 4. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian, kecuali 2 malam yang kedua-duanya Allah menjaga saya dari menyaksikannya. Suatu malam saya berkata kepada teman saya sesama penggembala kambing, tolong jaga kambing-kambing saya. Saya ingin masuk ke kota Mekah untuk menyaksikan hiburan seperti anak-anak muda lainnya menyaksikan. Kawan saya itu berkata, silahkan. Maka saya masuk kota Mekah hingga ketika saya sampai di rumah pertama dari rumah-rumah Mekah, saya mendengar ada suara azif, nyanyian dan musik. Saya bertanya, ada apa? Maka dikatakan kepadaku, Fulan menikah dengan Fulana. Akhirnya saya duduk, maka Allah pun menutup pendengaran saya dan membuat saya tertidur dan tidak terjaga, kecuali setelah sinar matahari pagi menerpa diri saya. Kemudian saya kembali kepada kawan saya. Dia bertanya kepada saya, apa yang kamu saksikan? Saya berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Pada malam berikutnya, saya berkata lagi kepadanya, tolong jaga kambing saya akan menyaksikan hiburan musik di Mekah. Setelah saya tiba di Mekah, saya mendengar seperti apa yang saya dengar pada malam itu. Lalu saya bertanya. Lalu dikatakan kepada saya, Fulan menikah dengan Fulana. Akhirnya saya duduk melihat dan Allah pun menutup pendengaran saya.
Demi Allah, saya tidak terjaga dari tidur, kecuali setelah sinar matahari pagi menyengat badan saya. Kemudian saya kembali kepada teman saya. Dia bertanya kepada saya, "Apa yang kamu telah lakukan?" Saya berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa." Kemudian saya ceritakan kejadiannya. Demi Allah, setelah itu saya tidak pernah lagi ingin menyaksikan pertunjukan dan saya tidak pernah lagi mengulanginya hingga Allah memuliakan saya dengan kenabian. Allahu Akbar. Kita lihat beliau anak muda sallallahu alaihi wasallam. Ingin ada keinginan gitu. Untuk bersenang-senang, hiburan bersama sahib-sahibnya. Ya biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda di Mekah. Dan kita lihat Nabi SAW ketika itu sedang mengembala kambing. Dan mengembala kambing itu ya tidak seperti sekarang dibawa pulang ke kandang. Beliau mengembala kambingnya sudah tidur di luar kota. Bersama kambing-kambingnya. Ini pertanda susah hidup Nabi SAW. Tapi anak muda dia kepingin ngapain sih anak-anak muda malam hari di Mekah itu. Beliau berangkat tapi ternyata Allah jaga beliau. Beliau tertidur di sana. Dan ini jamaah ini penjagaan Allah. Kadangkala kita punya niat jahat. Kadangkala kita punya keinginan melakukan sesuatu yang tidak baik. Lalu Allah bikin kita tidur. Itu Allah jagain kita. Makanya kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mau berangkat ke tempat maksiat, umpamanya mobilnya tabrakan. Rusak mobilnya, dia terluka. Itu penjagaan Allah buat kau. Kalau enggak kau berangkat ke tempat maksiat itu kau melakukan dosa. Dan dengan Allah membuatmu kayak Nabi SAW dibuat pingsan oleh Allah. Tertidur, enggak terbangun kecuali matahari terbit. Allah menjaga dia dari hal-hal yang tidak. Dan itu 2 kali. Setelah 2 kali itu, Nabi tidak pernah punya keinginan untuk ke tempat-tempat seperti itu lagi. Dan kita yang beriman sekarang ini, kalau kita dijaga sama Allah, sekali kita berbuat maksiat dijaga sama Allah, tidak bisa melakukannya. Padahal niat ada. Yang kedua, dijaga lagi sama Allah, sudah cukup sebagai peringatan buat engkau. Jangan lagi engkau berniat melakukan keburukan. Karena Nabi SAW hanya 2 kali punya niat, yang ketiga beliau sudah tidak lagi memiliki keinginan dalam hiburan-hiburan seperti itu. Ini berkaitan penjagaan Allah dari hiburan-hiburan yang tidak baik. Hiburan-hiburan yang membuat orang terlena, terlupa dari Allah. Dan kita tahu di dalam agama kita sendiri, Nabi SAW melarang tidur sebelum Isya dan melarang ngobrol setelah Isya. Kalau kita lihat sekarang orang-orang bikin hiburan-hiburan habis sholat Isya sehingga orang tidak tidur. Ketika dia tidur sudah larut dan pagi harinya nggak bisa sholat subuh tepat waktu. Barakallahu fiik. Ini cerita Nabi SAW. Kemudian yang kelima. 5. Jubair bin Mut'im kata, pada hari Arafah unta saya tersesat. Maka saya mencarinya dan saya melihat Nabi SAW berdiri bersama manusia di Arafah. Barakallahu fiik. Ya, ini kisah berkaitan dengan haji. Kita faham bahwasanya syariat haji itu telah ada mulai zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim, mereka melaksanakan ibadah haji. Kemudian terjadi penggeseran manasik haji. Atau terjadi penyelewengan beberapa amalan haji. Di antaranya masalah wukuf. Orang-orang Quraisy itu mereka merasa orang pilihan. Mereka orang penduduk Mekah, mereka orang pilihan, maka mereka tidak mau keluar dari tanah haram ketika pelaksanaan ibadah haji. Mereka tidak mau keluar tanah haram. Arafah itu di luar tanah haram. Bagaimana sekarang? Orang-orang ketika mau wukuf, sedangkan mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Apa yang terjadi? Orang-orang pada wukuf di Muzdalifah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini wukufnya, yang dari Mekah, wukufnya di Muzdalifah. Arafah itu buat orang-orang dari selain Quraisy. Tapi ternyata nih Jubair bin Mut'im bercerita,
Aku melihat Nabi SAW. Ingat, ini sebelum jadi Nabi. Karena Nabi SAW setelah wahyu turun, kemudian beliau hijrah, beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji kecuali 1 kali. Itu haji yang setelah diwajibkan haji kepada umat Islam. Kewajiban haji ada yang mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun ke-9 Hijriah, sehingga Nabi SAW melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Sebelum beliau jadi Nabi, beliau itu ternyata sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Padahal beliau termasuk humus, ini orang-orang khusus, yaitu orang-orang Quraisy yang wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau keluar dari tanah haram agar tampak berbeda dengan orang-orang lainnya. Dan ternyata Allah Jalla Jalla telah memberikan taufik kepada Nabi SAW untuk wukuf di Arafah pada waktu itu. Tidak wukuf di Muzdalifah. Ini adalah penjagaan Allah. Kita bicara Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah lebih tahu di mana atau siapa yang Allah kasih risalahnya. Dan Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Baik, itu yang kelima. Yang keenam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kejujurannya. Tidak pernah sekali kesempatan pun didapati beliau berbohong. Hal itu dibenarkan tatkala dia naik ke sofa, kemudian memanggil manusia. Yaitu setelah mereka bertanya siapa yang memanggil dan mengetahui bahwa dia itu adalah Muhammad. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimanakah pandangan kalian kalau saya berkata bahwa pasukan berkuda akan muncul dari lereng gunung sana? Apakah kalian percaya saya? Mereka semua berkata, kami belum pernah menemukan kamu berbohong. Dia berkata, saya adalah pemberi peringatan yang diutus kepada kalian sebelum datangnya hari pembalasan yang pedih. Mereka kini di depan banyak manusia berkata, kami tidak pernah mendengar kamu berbohong. Kamu dikenal sebagai orang yang terpercaya semenjak. Allahu Akbar nih, bicara kejujuran. Bicara kejujuran. Karena salah satu sifat seorang nabi adalah as-sidq. Dan seorang da'i pun yang menjadi pewaris para nabi, seorang muslim yang menjadi umat Nabi SAW, dia harus jujur. Sebelum beliau menjadi nabi, penduduk Mekah sepakat. Kita katakan sepakat. Karena kesepakatan itu kita dapatin tatkala peletakan Hajar Aswad dalam pembangunan Ka'bah. Orang-orang mengatakan radina bil amin, kita ridha dengan orang yang terpercaya. Dan Nabi SAW setelah menjadi Nabi mengumpulkan orang-orang. Beliau naik ke Bukit Sofa. Ini pertanda kalau mau dakwah itu memang perlu tempat yang tinggi. Sehingga bisa melihat kepada jamaahnya. Nabi naik ke Bukit Sofa. Beliau mengatakan, ya Sabaha, ya Sabaha. Itu panggilan untuk sesuatu yang genting sebenarnya. Panggilan seperti itu bikin orang semua pada bertanya-tanya, ada siapa-siapa yang manggil ini? Kalau Muhammad, kata dia, mereka kumpul akhirnya orang-orang. Ketika kumpul, Nabi udah jadi Rasul SAW. Dan sudah diperintahkan untuk menyampaikan. Karena dengan turunnya Iqra, beliau belum menyampaikan. Beliau hanya menyatakan kepada orang-orang dekatnya. Tapi tatkala beliau diperintahkan untuk menyampaikan dengan turunnya surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangun kau, bangkit kau, berikan peringatan. Tuh Nabi kumpulkan tuh orang-orang. Lalu beliau sebelum menyampaikan sesuatu, beliau hendak mengetahui posisi dirinya di depan orang-orang yang ada. Karena terus terang jamaah, kadang-kala kita berdakwah, kalau orang itu nggak kenal sama kita, fulan siapa kata dia? Sok jadi ustadz kata dia. Sok ini mungkin. Itu bisa jadi terjadi ketika orang tidak kenal. Maka Nabi SAW, beliau udah dikenal oleh penduduk Mekah. Tapi ada satu hal
yang hendak beliau uji dari kenalnya masyarakat kepada beliau. Beliau mengatakan kepada mereka sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safli hadzal jabal." Min safhi hadzal jabal. Akuntum musaddiqin. Kalau aku sampaikan kepada kalian, sampaikan apa? Kalau aku sampaikan kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang akan menyerang kalian yang keluarnya dari lereng bukit ini, kalian percaya nggak sama aku? Percaya nggak? Qalu ma jarrabna 'alaika kadziban. Gimana mungkin kita nggak percaya? Orang kita tidak pernah mendapatimu berdusta. Tidak pernah mendapati Nabi berdusta. Itu penduduk Mekah. Dan ini disaksikan oleh banyak orang. Nggak sendirian Nabi SAW. Nggak tanya sama satu orang. Dan orang-orang sepakat mengatakan kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Lalu ketika Nabi tahu mereka telah mengetahui siapa yang berbicara, kemudian Nabi berkata, "Fa inni nadhirun baina yadayya adzabin syadid." Nah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang diutus kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Sebelum terjadinya kiamat. Apakah kaumnya menerima ucapan itu? Enggak. Sebagian kaumnya menolak. Sebagian ada yang menerima. Tapi Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka sa'iral yaum." Celaka engkau Muhammad sepanjang hari. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ali hadza jama'atana. Apakah untuk maksud ini kau kumpulkan kita nih untuk maksud ini? Subhanallah. Tadi kau ngomong, aku nggak pernah berdusta. Dan kau percaya itu. Lalu kenapa engkau tidak percaya ketika disampaikan aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan? Untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan risalahnya, mengajak mereka kepada Allah. Dan ini 6 contoh penjagaan Allah kepada Nabi-Nya alaihissalam. Yang pertama, dalam urusan akidah, beliau tidak pernah mengusap-ngusap atau meminta kepada patung-patung yang ada. Yang kedua, beliau tidak pernah minum khamr. Beliau tidak pernah bergaul dengan masyarakatnya dalam hal-hal yang haram, walaupun beliau hidup bersama mereka. Yang ketiga, beliau dijaga dari kesalahan-kesalahan moral. Yang keempat, beliau dijaga dari hiburan-hiburan yang tidak baik dalam kondisi beliau muda. Yang kelima, beliau dalam ibadah. Dalam masalah ibadah haji, ternyata beliau sudah tidak mengikuti orang-orang musyrikin yang mereka wukufnya tidak di Arafah. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau kau nggak ada di Arafah ketika haji, berarti kau belum haji. Jadi orang-orang musyrikin yang wukufnya di Muzdalifah, ya udah. Mereka tidak pernah haji sebenarnya. Mereka hanya ingin tampil beda. Namun Allah telah menjaga Nabi-Nya SAW. Dan yang keenam, masalah kejujuran. Jujur jamaah. Karena akhlak yang mulia ini membuat orang jadi percaya sama kau dan dengan apa yang kau sampaikan. Jangan-jangan gara-gara kau dusta, akhirnya orang nggak terima apa yang kau sampaikan. Kadangkala urusan fulus. Orang kalau urusan fulus, itu jiwanya jadi terbuka. Oh, ternyata fulan ini memang cinta sama dunia. Maka anak pernah ingatkan dulu waktu di Situbondo. Mungkin 60 kilo dari sini. Ada seorang kerabat yang mengatakan, Ustaz, yang mengatakan ada Ustaz datang ke sini pinjam duit. Anak nggak kasih. Anak tidak kasih dia pinjam duit. Kenapa? Anak takut hubungan anak sama dia jadi jelek. Maka anak kasih dia duit sebelum pinjam. Ini Ustaz, anak mau bantu Ustaz. Soalnya nanti kalau akhirnya ini Ustaz tidak bayar ya, ditagih nanti luput dari tempo yang sudah ditentukan, akhirnya jadi hubungan gak baik dan orang jadi gak suka sama tuh Ustaz. Gimana ketika dia menyampaikan? Duduk di majelis taklimnya, aduh Ustaz ini ngomong doang kata dia. Utangnya sama anak gak bayar-bayar.
Itu bisa terjadi. Maka seorang dai harus benar-benar menjaga. Sampai ada seorang ustaz mengatakan, kau tahu khatib Jumat itu? Khatib Jumat itu kadang-kala dia garuk-garuk satu masjid kelihatan. Ya iyalah, karena dia di atas. Itu garuk-garuk kepala. Padahal yang di bawah itu ada yang garuk-garuk perutnya, ada yang garuk-garuk punggungnya. Nggak ada yang kelihatan. Kenapa? Karena dia di atas. Semua mata tertuju kepada dia. Sehingga seorang ustadz dituntut, seorang pendakwah ini dituntut untuk benar-benar menjaga dirinya karena Allah. Bukan karena ingin pujian, ingin sanjungan. Maka itu akan bermasalah buat dia. Baik, sekarang hikmah. Pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dan pelajaran yang diambil dari kisah yang lalu. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik kemanusiaan yang sempurna. Dia adalah anak muda seperti anak muda lainnya. Dia bersosialisasi dengan masyarakat dan bekerja sama dengannya. Dia merasakan seperti yang dirasakan oleh anak muda lainnya, dan jiwanya memiliki kecenderungan seperti kecenderungan anak muda lainnya dalam masalah yang lumrah. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Beliau seorang pemuda seperti pemuda lain. Beliau bergaul, dan ini ya sejatinya ana lihat kita semua pernah muda. Jamaah pernah muda. Sebenarnya masa muda itu kalau kita dulunya suka bergaul, itu sebagai pembuka untuk dakwah. Cari swipe anak SMA dulu. Swipe waktu SMP. Swipe waktu kuliah. Kalau kau orang baik lalu kau datang, Afwan gimana kabarnya, ini itu kata dia. Aku ada kajian di rumah, datanglah. Ketika kau katakan itu kepada teman-teman dan teman-temanmu tahu kau baik, insya Allah dia datang. Dia masya Allah diundang fulan, kata dia datang. Dan dengan cara seperti itu, mudah-mudahan dakwah akan semakin tersebar. Dan Nabi SAW memiliki teman-teman kerja ketika muda. Teman-teman main. Baik, yang kedua. Bahwa Allah Ta'ala telah menjaganya dari segala fenomena yang miring. Selain maksum, dengan cara mendapatkan wahyu, dia juga telah dijaga dari kesalahan oleh Allah Ta'ala, dari kehendak nafsunya atau dari tekanan masyarakatnya. Hingga dia terhindar dari pelanggaran itu sebelum terjadi atau sebelum tersentuh. Barakallahu fiik. Nah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mirip. Pernah ini ada tambahan yang disebutkan di kitab As-Sirah Nabawiyah punya Mahdi Rizqullah berkaitan dengan penjagaan. Ketika Nabi SAW membawa dagangan Khadijah ke Syam, terjadi di pasar Syam itu ada sedikit masalah. Sehingga si pembeli itu meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kau sumpah dengan nama Lat. Sumpah dengan nama Lata. Apa kata Nabi SAW? Aku tidak pernah benci lebih kepada kebencianku dengan Lat. Atau tidak bersumpah dengan namanya. Itu cerita Maisarah. Bahwa Nabi tidak pernah bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini penjagaan dari Allah. Beliau itu maksum. Artinya semua yang beliau sampaikan itu terjaga. Tapi Allah juga jaga Nabi SAW. Di mana keinginan dia. Untuk sesuatu yang miring. Nafsu, orang punya nafsu. Itu Allah jaga. Kadang-kala masyarakat ada yang menekan ya, dan itu terjadi sama Nabi SAW. Pernah suatu hari Nabi diajak untuk mendatangi sebuah acara kesyirikan, sama pamannya disuruh ikut, disuruh melakukan beberapa tindakan. Dan Allah jaga Nabi SAW pada waktu itu. Sebelum itu terjadi, Allah telah menjaga Nabi SAW. Baik, yang ketiga. 3. Dia telah hidup pada masa mudanya dengan akhlak yang terpuji, fitrah yang bersih, jauh dari sentuhan berhala, kemusyrikan dan khurafat, hingga dia tumbuh dan besar dengan suci bersih dan terkenal dengan sifat jujur dan amanah. Semua itu sebagai pengantar menuju risalah kenabian yang akan diembannya. Masya Allah. Nah, ini semua pengantar tuh. Orang kalau mau dimunculkan, Allahu Akbar.
Kalau di negeri kita kadang-kala kan ada istilah pencitraan. Pencitraan. Jadi orang nih kalau mau jadi bupati umpamanya, orang kalau mau jadi gubernur, itu mulai sekarang nih media mengangkat, fulan melakukan ini, fulan berbuat itu, mulai diangkat seperti itu. Kenapa? Supaya nanti dia terpilih. Orang-orang, oh dia orang baik memang. Dari mana kau tahu? Iya, aku lihat fotonya di pinggir-pinggir jalan. Emangnya orang baik terlihat gambarnya di pinggir jalan. Allah Jalla Jalla mempersiapkan nabinya dengan sesuatu yang sangat mulia. Disiapin dengan apa? Tuh. Dengan akhlak yang terpuji. Dengan fitrah yang bersih. Jauh dari sentuhan berhala. Jauh dari kesyirikan dan khurafat. Beliau tumbuh besar, bersih, suci, dikenal dengan jujur dan amanah. Semuanya itu adalah pembuka jalan untuk menjadi nabi. Sehingga ketika orang itu baik, lalu dia mengajak orang lain untuk berbuat baik, orang akan dengerin. Tapi kalau orang ini terkenal di masa mudanya sebagai preman umpamanya, macam-macam hal yang dia lakukan ketika dia muda, lalu datang dengan topi putih dan gamis, sahib-sahibnya ngomong, Masya Allah, kau bahasa Jawanya itu kesambet di mana? Ada tahu kesambet artinya? Iya. Apa arti kesambet? Kesurupan. Nah, sahih itu. Sambat itu salah satu makna kesurupan. Kok bisa berubah kalau kayak gini? Tapi itu hidayah. Makanya orang kayak gitu kadang-kala kalau berdakwah, orang mengatakan, aduh kayaknya pura-pura fulan cuma cari duit kayaknya. Itu mungkin. Tapi Nabi SAW enggak. Semua orang-orang muda, kita katakan anak-anak muda yang seumur Nabi Muhammad SAW, itu mereka tahu dengan Nabi SAW. Orang-orang tua yang sepuh, mereka tahu dengan Nabi SAW. Dan anak-anak yang masih kecil, itu tahu dengan Nabi SAW. Karena beliau bergaul dengan mereka dan di Mekah menjadi idola di antara mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kala kalau ada seorang ustadz yang dulunya nakal, apa kata orang? Ajib, fulan gimana bisa jadi ustadz ya? Ada, dia nakal dulu dia itu. Umpamanya. Tapi Allah telah jaga nabinya sehingga jalan menuju kepada dakwah nanti ketika wahyu itu turun semakin landai. Tapi ternyata jalan itu pun penuh dengan onak dan duri yang harus dilewatin. Tidak sedikit orang-orang yang menolak dakwah beliau. Bahkan yang masuk Islam sangat sedikit sekali. Ini pelajaran buat kita. Barakallahu fiik. Ya, lanjutkan. 4. Adanya sifat-sifat terpuji itu dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan inayah ilahiyah atau bimbingan Allah. Dan eratnya kaitan sifat-sifat tersebut dengan kenabiannya Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akhlak tersebut untuk seorang dai. Oleh karena itu, keistiqomahan dai dan penjagaannya untuk selalu jujur dan berakhlak mulia adalah sangat penting dalam rangka menjadikan manusia simpati kepadanya, sehingga tidak menemukan pendengki dan pengkritik yang mencibirnya dengan sesuatu dari masa lalunya. Nah, subhanallah, ini tadi kita singgung nih, berkaitan dengan seorang dai, seorang pendakwah, seorang ustaz, seorang ustadzah. Dia benar-benar harus berhias dengan akhlak yang mulia. Dia harus merubah sikap-sikap buruknya. Kalau kau memiliki sifat buruk, dan kita adalah di diri kita ada sifat-sifat bawaan lahir, ada sifat-sifat yang karena pengaruh lingkungan, ada hal-hal yang karena teman kita di pesantren dulu kita jadi kasar ngomongnya umpamanya, atau kita kena hal-hal yang sifatnya tidak baik lah. Apa yang harus dilakukan seorang dai? Dia harus merubah itu. Karena kalau tidak berpengaruh dengan dakwah, orang nggak akan dengerin kau. Kau nanti lagi ceramah, aduh fulan sudah, kau jangan hadir lagi di majelis fulan. Aku tahu sama fulan, aku sekamar sama dia di pesantren. Umpamanya, itu terjadi.
Maka seorang pendakwah ketika hendak berdakwah dan dia tahu punya masa lalu yang kelam, dia perbaiki. Dia perlu memperbaiki hal itu. Dan dia perlu tunjukkan kalau dia benar-benar bertobat. Sehingga ketika orang-orang itu tahu bahwasanya fulan menjadi ustadz, apalagi sekarang dengan ada media, jemaah. Dengan ada media ini semakin berat orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Umpamanya kayak Ana nih live di Facebook, di YouTube. Tahu-tahu ada satu komentar. Waduh, ini dulu yang punya utang sama Ana nggak bayar di pesantren. Gimana kan ketika itu, aduh, orang-orang yang pada nonton, ya Allah, kata dia, Ustadz Syafiq punya utang nggak bayar sama sahibnya. Maka itu bisa terjadi. Maka kita perlu bersih-bersih diri. Bukan karena mau berdakwah kita. Bukan karena kita mau pura-pura baik, tidak. Karena kita ini menyampaikan agama Allah. Berat menyampaikan agama Allah. Engkau menjadi pewaris Nabi. Jangan sampai orang-orang itu akhirnya meninggalkan agama ini gara-gara kau yang menyampaikan. Kalau kiranya kau belum bisa berbenah diri dan engkau akan menyebabkan orang-orang menghindar dari ilmu, dari kajian, mungkin kau perlu off lebih dahulu. Karena penting akhlak yang mulia, perlu belajar. Dan terus terang para ustadz ini, ana sering ditegur. Ana dapat teguran dari Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim. Ana berangkat ke mereka, Ustadz Arifin Badri, ada banyak orang. Kau itu jangan kayak gitu, kau itu jangan gitu. Ya kita tahu, kita ini manusia yang banyak salahnya. Kalau kau tidak terima teguran, ya kadang-kadang hati merasa nggak nyaman. Tapi itu teguran dari orang-orang yang cinta sebenarnya kepada dakwah ini. Jadi kita perlu membuka diri. Siapapun, mamanya ada akhwat-akhwat yang bikin kajian macam-macam lalu dapat teguran dari temannya, oh seharusnya nggak kayak gitu. Itu tindakan yang nggak baik. Terima teguran itu. Kalau tujuannya lillahi ta'ala. Tapi kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala, ya kita akan sakit hati sama orang itu. Karena kita ingin dipuji, tahu-tahu dibully yang ada. Maka hidup kita tidak akan nyaman. Maka ingat, di sini disebutkan oleh Syekh, sehingga tidak menemukan pendengki atau pengkritik yang mencibirnya. Dan dengan sesuatu dari masa lalunya. Macam-macam masa lalu. Dan ada masa lalu jamaah yang buruk. Subhanallah. Anak-anak tahu dengan beberapa kondisi. Beberapa ustadz yang dulu mungkin guru anak di pesantren. Alhamdulillah. Dia telah berubah dan jadi baik. Tapi ada yang lainnya yang nggak berubah. Yang anak tahu ada ustadz yang dulu ngajar anak pesantren. Sampai ada satu anak, dia mengatakan, Ustadz, anak ini waktu di pesantren dipukul sama Ustadz Fulan. Anak ketemu dia, sekarang dia belajar di STDI, Ustadz. Anak kayaknya mau datang sama dia, Ustadz. Anak mau sampaikan, mungkin banyak orang-orang yang sakit hati sama dia ketika dia dulu ngajar di pesantren. Anak katakan, jangan, nggak perlu kau sampaikan. Kenapa, Ustadz? Ya kau dipukul pada waktu itu, pantas dipukul memang. Karena kau nakal pada waktu itu. Iya sih Ustadz, kata dia. Cuma kan nggak enak Ustadz. Anak kalau dengar Ustadz itu ceramah nanti, aduh Ustadz ini yang pernah mukul anak, kata dia. Ya nggak seperti itu. Kau kalau memang dia melakukan, kau yang bersalah lalu kau ditindak, maka kau harus terima. Maka ingat, tetap ini pelajaran penting buat pendakwah. Sehingga penduduk Mekah tidak ada yang mengungkit masa lalu Nabi SAW. Sama sekali. Oh ini Muhammad dulu seperti ini SAW. Dulu kau kayak gitu, dulu kau kayak gitu. Nggak ada. Yang ada semua pujian kepada Nabi SAW. Yaitu kan Nabi Ustadz. Naam, itu Nabi. Dan setiap muslim adalah pengikut Nabi SAW. Dan setiap ustadz adalah pewaris Nabi. Sehingga dia dituntut untuk menuju ke jenjang yang lebih baik demi diterimanya agama Allah ini. Baik, yang kelima. 5. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk melahirkan Rasulullah SAW dalam kondisi tanpa adanya keinginan seperti kebiasaan anak muda dari senda gurau
menganggap enteng masalah aurat. Namun, bila itu terjadi, maka bisa saja Nah, ini menganggap enteng masalah aurat, sebenarnya bahasa Arabnya itu menganggap enteng, telanjang. Wattahawun fit ta'arri. Ta'arri itu ya telanjang, artinya auratnya nampak ya. Seperti itu. Nah, namun bila itu terjadi, maka bisa saja dipahami bahwa itu adalah sebuah tindakan menjauh dari masyarakat dan termasuk sisi kelemahan sebagai seorang manusia biasa. Lain halnya bila kecenderungan seperti itu memang ada dalam benak sanubarinya, tetapi terjaga dari melakukannya. Disitulah akan nampak keistimewaan kepribadiannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik, subhanallah. Ini kelebihan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau manusia biasa. Ingat, Nabi alaihissalatu manusia biasa. Beliau punya kecondongan. Seperti kecondongan wanita. Kecondongan kepada wanita, ya. Kecondongan kepada hiburan-hiburan. Tapi kita lihat, Allah menjaganya. Kalau yang menjadi Nabi itu orang yang tidak punya hasrat kepada wanita. Apa kata masyarakat? Ya pantaslah dia nggak punya keinginan sama wanita. Tapi ini Nabi tidak. Nabi sama seperti kalian. Dan setiap muslim, ini banyak kadangkala teman-teman yang dari saudara kita yang kita katakan, kau itu seharusnya mengikuti sunnah Nabi kayak gini. Apa kata mereka? Itu kan Nabi. Kita nih manusia biasa. Subhanallah. Nabi itu juga manusia biasa. Bahkan Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, aku ini adalah manusia seperti kalian. Seperti kalian. Makan, minum, menikah. Punya hasrat seperti kalian memiliki hasrat. Punya bapak, punya ibu. Apa kata Allah? Perbedaannya, yuha ilayya. Cuma yang membedakan aku dapat wahyu. Tapi secara fisik, secara manusia, aku sama dengan kalian. Aku cuma dapat wahyu dari Allah SWT. Sehingga seorang muslim ketika dituntut untuk mencontoh Nabi SAW, jangan mengatakan itu kan Nabi. Nah, itu kan Nabi kita yang nyuruh kita ngikutin beliau. Nabi nyuruh kita ngikutin beliau. Kalau ternyata beliau tidak bisa ditiru, tidak bisa dijadikan contoh, ya berarti ada yang salah. Allah tidak mengutus seorang malaikat. Sehingga kalau malaikat yang diutus, apa orang akan mengatakan, ya pantas itu malaikat, nggak berbuat dosa. Anak kan manusia. Ah, nih, nabinya itu manusia, SAW. Sehingga kalau ada hal-hal yang kau mengatakan, aduh berat, itu kan Nabi SAW, subhanallah, kau bisa. Bayangkan, tahu 3 sahabat yang mereka ingin sholat malam terus tanpa putus. Yang mereka ingin puasa sunnah tanpa berhenti. Yang satunya ingin tidak menikah. Mereka melihat bahwasanya amalan Nabi SAW itu sedikit. Taqalluha. Dilihat, oh Nabi biasa aja ya amalannya. Sebenarnya amalan Nabi SAW bisa diamalkan oleh manusia. Biasa aja. Nabi sholat malam. Dan Nabi tidur. Sekarang orang bisa begadang sampai subuh. Kalau kita katakan. Kuat begadang. Satpam-satpam, Masya Allah. Sampai subuh begadang. Apa untuk sholat malam berat? Yang kedua bicara puasa. Nabi puasa, Nabi berbuka. Nggak puasa sepanjang tahun, nggak. Nabi menikah. Kau tidak mau menikah? Nabi menikah. Nabi manusia biasa. Bahkan beliau mengatakan setelah hadis itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan jalan hidupku, dengan sunnahku, maka dia bukan dari aku, kata Nabi SAW. Maka ingat, Nabi orang biasa, dan ini kelebihan Nabi. Kalau Nabi itu tidak punya hasrat, tidak punya keinginan bergaul, maka Nabi akan tertutup dan akan terpisah dari masyarakat. Lalu bagaimana beliau akan berdakwah? Dan kembali lagi kita lihat, biasanya nih ciri-ciri teroris itu apa? Ibu. Yang pertama, rumahnya ngontrak. Ini katanya kalau pendatang ya, lalu rumahnya ngontrak. Yang kedua, jarang bergaul, nggak keluar,
Hati-hati. Jadi kita sebagai pendatang ya bergaul. Kau datang ke mereka masyarakat. Makanya kalau bisa Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya walimah pindah rumah itu boleh. Dan itu sunnah. Termasuk tasyakuran. Jadi kau undang orang-orang. Kau mau pindahan, artinya kita tetangga baru ya. Di rumah itu. Ya sudah, kau bikin undangan. Datangkan orang-orang. Walaupun rumahnya ngontrak. Katakan alhamdulillah ana bisa punya rumah. Walaupun ngontrak. Tapi biasanya kita ngundang orang kalau rumahnya rumah sendiri. Kalau rumahnya ngontrak, Ustaz, masa ngontrak kita kasih tahu orang, Ustaz. Alhamdulillah nikmat ada orang yang tidak bisa ngontrak. Maka Imam Syafi'i berpendapat diperbolehkannya orang ngundang itu termasuk tasyakuran ya. Termasuk kebahagiaan, kita berbagi kebahagiaan tadi. Supaya orang kenal sama kita, kita kenal sama mereka juga. Nah, kemudian yang ke-6, silahkan. 6. Ulama mengingkari kebenaran riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan masyahid atau pertunjukan-pertunjukan acara-acara orang-orang musyrik bersama mereka. Para ulama mengatakan itu tidak benar. Qadiyah rahimahullah juga menolak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terlibat dalam kejahilian bersama dengan kaumnya melalui pendekatan dalil akal. Dia berkata, sesungguhnya Quraisy telah melemparkan segala bentuk rekayasa kepada Nabi kita, dan para umat sebelumnya telah mencemooh para nabi-nabi mereka dengan segala bentuk penghinaan yang mungkin mereka lakukan. Itu semua kita dapatkan berdasarkan nas dan riwayat yang telah sampai kepada kita. Namun, tidak satupun dari bentuk penghinaan yang mereka lemparkan berindikasi mengingatkan para nabi itu tentang masa lalunya. Seandainya para nabi mereka telah pernah melakukan itu, kemudian setelah menjadi nabi, mereka melarangnya, maka pastilah kaum itu akan mengungkit kembali. Karena mereka berdiam dari hal itu. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi tidak pernah melakukannya. Karena kalau mereka sendiri sebelum menjadi nabi telah melakukannya, maka pastilah kaum mereka mengungkitnya dan tidak mendiamkannya. Sebagaimana kaum Nabi Muhammad yang kafir mengikuti masa lalu mengungkit masa lalu mengenai perubahan kiblat, mereka berkata, apa yang menyebabkan mereka menghadap ke Ka'bah dan berpaling dari apa yang mereka telah lakukan. Nah, subhanallah, subhanallah. Ini nih. Kalau ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ikut dalam kesyirikan mereka, ikut dalam acara-acara orang musyrikin, dalam kesyirikan mereka, maka disebutkan bahwasanya itu tidak benar. Kalau itu benar, pasti orang-orang musyrikin akan menjadikan hal itu bahan. Bahan apa? Bahan untuk mengatakan kepada Nabi SAW, kau ngomong sekarang nggak boleh nyembah patung. Dulu kau peluk-peluk tuh patung. Umpamanya. Nggak ada, itu pernah terjadi. Dulu engkau mau menyembelih kambing terus darahnya diberikan ke patung ya. Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Sehingga orang-orang musyrikin yang berusaha untuk mencari banyak celah dalam menjatuhkan kenabian Nabi SAW, mereka tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu Nabi. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengungkit masalah kiblat. Karena dulu pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa, lalu dirubah. Apa kata mereka? Ma wallahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dulu kau berkiblat ke sana? Maka adanya penjelasan-penjelasan Nabi pernah ikut dalam acara-acara kesyirikan mereka, itu adalah berita-berita yang mungkar, berita-berita yang tidak sahih, secara sanad memang tidak benar dan secara akal sulit diterima. Sehingga orang-orang musyrikin tidak punya alasan sebenarnya untuk menolak kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Nabi Ibrahim Alaihissalam. Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika dia menghancurkan patung-patung itu, sebelumnya dia datang ke patung-patung itu, dia tanya, kalian kenapa nggak bicara? Diajak ngomong sama Nabi Ibrahim. Malakum la tantiqun.
Kalian kenapa nggak ngomong? Berarti sejak itu Nabi Ibrahim nggak pernah melakukan kesyirikan. Dia sudah mulai ini nggak benar. Dan itu penjagaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah jaga Nabi Muhammad alaihissalam dari tindakan-tindakan jahiliyah yang dilakukan oleh kaumnya. Ingat, Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Sehingga kita nih, kita nggak tahu apakah kita akan mati tetap di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berdoa minta husnul khatimah. Ingat, ada orang-orang yang awalnya istiqomah, berbuat baik, lalu di akhir hayatnya dia menyimpang dan mati dalam kondisi penyimpangan itu. Dan seorang hamba perlu senantiasa takut kepada Allah sebagaimana takutnya para nabi dan orang-orang soleh. Yang Allah mengatakan tentang mereka, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang-orang ada yang terus berbuat kebaikan, terus melakukan amal soleh dalam kondisi hatinya takut tidak diterima. Takut kalau nanti ternyata aku nggak husnul khotimah. Itu perlu kita. Makanya kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga nabinya yang bisa menjaga nabinya sebelum beliau jadi nabi dan setelah menjadi nabi, maka Allah bisa menjaga kita. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baiknya penjaga dan Dia yang maha mengasihi dari mereka yang bisa mengasihi. Barakallahu fiik. Kayaknya kita cukup sampai di sini berkaitan dengan penjagaan nabi. Insyaallah kita akan masuk ke bab kedua tentang sejarah perjalanan nabi dari kenabian. Jadi dari turunnya wahyu sampai hijrah ke Habasyah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhal. Ana lupa kalau ada titipan pertanyaan yang belum ana cari jamaah. Apa waktu itu pertanyaannya? Ana lupa apa? Oh, sebaik-baik perempuan yang tidak yang nggak pernah keluar ya. Yang katanya yang jarang keluar rumah. Ustaz, Anda pernah dengar hadis itu, Ustaz? Sebaik-baiknya wanita yang tidak pernah keluar rumah, yang jarang keluar rumah. Hadis. Bukan jarang keluar rumah, Ustaz, jarang terlihat laki-laki, Ustaz. Jarang terlihat laki-laki. Masya Allah. Wallahu a'lam. Ana tanya sama Ustaz Bisri ini. Anda nggak tahu juga, nanti anak-anak carikan ya. Iya. Ustaz, mau klarifikasi yang lalu juga, Ustaz. Nah. Soalnya tetangga sini, Ustaz, alhamdulillah sudah ada yang datang. Ternyata lumayan banyak, Ustaz. Ada 3 tetangga dekat dan tetangga seberang, satu kelurahan juga. Itu juga ada 4, Ustaz. Salah satunya nenek, Ustaz. Cuman nenek sekarang sudah kesulitan datang karena beliau ada masalah dengan kakinya, Ustaz. Jadi klarifikasi yang bilang kemarin. Tunggu. Ada tetangga yang datang. Oh, udah pada datang di tetangganya? Udah, Ustaz. Oh, udah lama, Ustaz. Udah lama. Alhamdulillah. Kalau tetangganya udah mulai datang, tapi paling tidak tadi kalau tetangganya 4, gimana jadi 5, jadi 6, jadi 7. Barakallahu fiik. Baik, anak-anak dapat tuh hadis yang tadi disebutkan. Ini bukan hadis, ini asar dari Fatimah. Dari Fatimah ditanya ma khairun lin nisa, dikatakan ma khairun lin nisa. Apa kebaikan buat wanita, buat para wanita? Lalu Fatimah mengatakan alla yarayna rijal wa la yarawnahunna. Mereka adalah wanita yang tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Tapi hadis ini dhaif. Syekh Albani dalam silsilah dhaifah menyebutkan seperti itu. Wallahu a'lam. Itu mungkin yang ana bisa sampaikan karena kebetulan kelihatan nih hadis itu. Baik. Tafadhali. Kalau ada pertanyaan lainnya? Ya, Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kalau para dai atau para ustadz
dari masa sekolahnya gitu ya Ustadz ya, dari masa kecilnya mulailah menjaga untuk akhlaknya ya Ustadz ya, karena dengan niat karena Allah, karena pada akhirnya akan menjadi contoh masyarakat gitu ya Ustadz. Nah, itu berarti demikian juga ya Ustadz dengan para penghafal Quran ya Ustadz, karena mereka kan membawa menghafal kalamnya Allah ya Ustadz. Jadi sebagai motivasi mereka juga ya Ustadz ya, untuk jaga akhlak sedini mungkin ya Ustadz. Subhanallah. Iya, mungkin ada lebih khusus lagi untuk hamalatul Quran ya. Untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka itu keluarga Allah. Mereka tuh bawa nama Allah. Jadi ketika mereka tidak menjaga akhlaknya, makanya ada nasihat-nasihat khusus itu dari para sahabat untuk qurra, untuk para penghafal Al-Quran. Kalian itu kalau jalannya lurus bener, Masya Allah, orang-orang itu akan lurus sama kalian. Karena kalian keluarga Allah. Lisan kalian senantiasa terhiasi dengan kalam Allah. Dan penting jemaah, dan ini juga orang tua yang memperhatikan hal itu. Karena dulu kita tahu bahwasanya anak-anak nakal itu malah dimasukkan pesantren. Akhirnya ya memang anak-anak nakal, alhamdulillah kalau akhirnya dia jadi benar di akhir ketika lulus pesantren. Tapi sekarang Anda lihat anak-anak yang mau menghafal Quran Karim, subhanallah. Allah memberikan sebuah kehormatan ketika engkau bisa senantiasa berucap kalamullah. Kau duduk di kursi, kau mulai melantunkan ayat-ayat Allah. Kau duduk di mobil, kau lantunkan ayat-ayat Allah. Kau sambil rebahan, kau lantunkan ayat-ayat Allah. Makanya mereka yang menghafal Al-Quran Karim itu adalah orang-orang pilihan sebenarnya. Sehingga kalau orang itu merasa dipilih sama Allah, tolong kau jaga. Jangan sampai akhirnya dicela orang-orang yang seperti engkau. Yang sama-sama menghafal Quran Karim. Dan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Artinya akhlak ini ada yang bawaan lahir, ada akhlak yang dicari. Jadi kalau ada seorang akhwat yang menghafal Quran Karim ya, seorang ikhwan yang menghafal Quran, lalu dia, Ustadz, anak ini Ustadz orangnya gampang marah Ustadz, kata dia. Anak udah kayak dulu kayak gini. Oke, kau dari dulu kayak gitu, tapi kau bisa merubahnya. Bisa, insya Allah bisa. Asal kau punya keinginan untuk hal itu. Makanya adab bagi para tulabul ilm, para siswi, para siswa ya, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya, terhadap teman-temannya itu sangat penting sekali. Dan sebelum belajar ilmu memang seharusnya yang menjadi titik berat itu adalah akhlak dan adab. Duduknya aja, duduk. Kadang-kala Anda lihat, Masya Allah, talibah, penuntut ilmu, duduk ada gurunya sambil selonjoran. Ustaz, emangnya nggak boleh? Boleh-boleh aja, tapi tidak etis lah. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bicara satu adab, masalah selonjoran aja. Abu Hanifah rahmatullah alaih, pernah dia itu lagi ngajar, lalu ada orang dengan pakaian yang sangat indah, yang perawakannya seperti alim ulama sudah. Maka Abu Hanifah langsung menarik kakinya. Karena dia menghormati itu orang. Tapi karena akhirnya tampak orang ini bukan orang berilmu, cuma gayanya doang. Akhirnya Abu Hanifah selonjoran lagi gitu. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan para penghafal Quran ini Allah jaga untuk menjadi lentera-lentera. Yang orang itu jadi terang tanpa kau ngomong. Orang itu udah tahu jalan benar. Kau tahu dari mana? Fulana, kata dia. Kau nggak lihat dia. Subhanallah. Barakallahu fiik. Nah. Ustaz, mau tanya untuk yang hal mubah yang Rasulullah SAW pernah lakukan bersama masyarakat sekitarnya apa aja ya Ustaz? Ya, kalau dikatakan bergaul sama mereka, duduk bersama mereka. Beliau tadi ngembala kambing sambil cerita-cerita sama sahibnya. Mungkin di sana mereka juga bakar-bakaran. Makan apa? Makan kambing bakar atau apalah. Artinya hal-hal mubah yang menunjukkan kalau Nabi SAW bergaul sama masyarakatnya tadi. Beliau ada bersama mereka. Beliau berdagang. Beliau berangkat ke pasar. Beliau ada di antara mereka. Beliau ikut gotong royong. Ini kan tanda bahwasanya beliau hidup bersama mereka. Kan ada kadang-kala di perumahan-perumahan mewah itu, orang ini nggak pernah ikut gotong royong sama masyarakat. Tapi duitnya doang yang datang. Duit, kirim. Kirim air 10 kardus. Kirim sana. Orangnya nggak pernah datang. Nabi SAW datang. Ikut semua mereka ngangkat batu.
duduk sama mereka. Ya seperti anak-anak pada masa itu. Apalagi kalau ceritanya waktu di kampungnya Halimah Sa'diyah ketika menyusu di sana. Itu Syaimah, saudara susunya Nabi SAW, ketika perang Hunain, termasuk yang dibawa sebagai tawanan Hawazin. Syaimah ini perempuan nih, Syaimah namanya. Ketika mau diikat, mau ditahan, Syaimah marah. Dia mengatakan, aku ini saudara Nabi kalian. Sambil marah-marah dibawa ke Nabi SAW. Syaimah ngomong, aku saudaramu Nabi SAW. Dari mana aku tahu kau saudaraku, kata Nabi SAW. Nih, punggungku pernah kau gigit waktu kau kecil, nyusu sama ibu dulu. Punggungnya Syaimah pernah digigit sama Nabi SAW. Ada bekas gigitannya itu. Lalu Nabi SAW memuliakan saudara susunya Syaimah. Jadi beliau seperti bayi-bayi biasa. Cuma beliau barokah. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Nah. Mudah-mudahan nggak ada lagi udah. Satu lagi. Baik, tafadhal. Nah, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Ini ada dua pertanyaan nih, satu titipan, satu dari Anda. Nah, gimana tentang seorang ustaz yang menceritakan aib masa lalunya? Menceritakan aib masa lalunya. Ustaz cerita aib masa lalunya. Iya, saat berdakwah gitu, mungkin ada bersamaan dengan contoh gitu kan. Iya. Nah, kalau dari anak, apakah dikatakan saat dia bermuamalah, ya sebenarnya dia nggak suka sama orang itu karena perbuatan buruknya, tapi di depan dia masih maksudnya bisa beramah. Masih apa? Beramah tamah, maksudnya bisa senyum. Iya. Itu karena apakah dikategorikan orang yang bermuka dua? Hadir, ya, barakallahu fiik. Iya. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan seorang ustadz yang menceritakan masa lalu, mungkin dalam ceramahnya, tergantung bagaimana dia menceritakan hal itu. Artinya, kalau dia menceritakan hal itu untuk memberikan pelajaran, bukan berbangga diri. Ingat, bukan berbangga diri. Contoh, umpamanya, hal-hal yang memang mungkin itu kemaksiatan, bukan yang tersembunyi. Artinya orang semua tahu. Orang semua tahu. Bukan kemaksiatan yang dia lakukan dalam kondisi antara dia sama Allah saja. Tapi dia sebagai seorang ustadz, ana dulu orang-orang tahu di kampung ana. Ana kayak gitu tuh. Umpamanya ustadz mengatakan, dulu ana juga belajar ilmu kebal. Dia kata, iya, dia punya sahib-sahib yang tahu dia belajar ilmu kebal. Jadi dia menceritakan hal itu untuk memberikan pelajaran, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau untuk dosa-dosa tersembunyi dia, maka nggak boleh. Itu yang akhirnya jadi terang-terangan dia berbuat dosa. Tapi kalau itu dosa semua orang tahu memang, dia bukan menceritakan aib dia, tapi itu aib umum yang semua orang tahu. Contohnya tadi seperti itu. Mama dulu anak pernah ke dukun. Dia mengatakan, dan orang-orang tahu tuh, ada ustadz pernah ke dukun. Dan anak ketika itu nggak tahu kalau itu haram. Dan ternyata lalu dia menceritakan bagaimana kondisi dukun itu ceritanya gini macam-macam kepada aku. Alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk kepada aku. Itu insya Allah nggak ada masalah. Jadi yang perlu dilihat apa aib yang dia ceritakan, untuk apa dia menceritakan, dan apakah termasuk aib tersembunyi atau memang yang maklum, yang sudah pada diketahui. Barakallahu fiik. Itu bagian yang pertama. Untuk yang kedua, ketika kita nggak suka sama fulan, lalu kalau ketemu kita tetap beramah tamah sama dia, apakah tidak disebut dzul wajhain, bermuka dua? Enggak. Adapun dzul wajhain, ya kata Nabi SAW, syarrun nas indallahi manzilatan dzul wajhain. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah dzul wajhain, adalah orang bermuka dua. Siapa bermuka dua itu? Alladzi ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Mereka ini berangkat ke fulan dengan omongan, berangkat ke fulan dengan omongan, yang akhirnya tujuannya mengadu domba. Kalau kita merubah sikap kita kepada orang padahal kita nggak suka, nggak apa-apa.
Nabi SAW, dan ini termasuk akhlak yang mulia, jemaah. Nabi SAW pernah diketuk rumahnya. Siapa yang datang waktu itu? Ada orang datang. Ketika Nabi lihat, Nabi mengatakan, bi'sa akhul ashirah. Ini adalah orang yang sangat buruk nih. Ini adalah saudara paling buruk nih. Akhirnya dibukakan pintu masuk, Nabi tersenyum sama itu orang. Beliau ramah banget, dia duduk, dihormati sama Nabi SAW. Lalu Aisyah jadi bingung. Ya Rasul SAW, kau tadi ketika orang itu masih di luar kau katakan seperti itu. Lalu ketika masuk kau beramah tamah sama dia. Nah, kata Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, orang yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan orang karena takut dengan keburukan dia. Kita itu ngomong baik sama dia supaya jaga diri aja. Sehingga kita tidak terkena keburukan orang itu. Ada orang-orang yang kalau ngomong kasar, ngomong bagaimana, kita nggak suka sama tuh orang. Tapi bagaimana kita ketika ngobrol sama dia, menjaga supaya dia tidak keluar tabiat buruknya tadi. Dan juga Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan yang buruk. Kita ngomong ngatain orang itu sudah kita tahu anak nggak suka sama fulan. Seperti itu anak akan jaga jarak. Tapi tetap ketika bertemu kita bermuamalah. Selama dia muslim, dia saudara kita. Dia saudara kita jaga persaudaraan itu. Yang tadi salah satunya dengan mengucapkan salam, beramah tamah dengan dia. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anak kira cukup? Nah, baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita bisa menjalani kehidupan ini jadi lebih baik. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Terus jangan berhenti berdoa, jangan meremehkan doa. Duduk, berdiri, tiduran, sujud, kau berdoa untuk mereka. Karena Allah maha mendengarkan doa. Apalagi kalau memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.